Kenapa bisa bergema ya? Tes tes. 班长，我的声音能够听清楚吗？同学们，我的声音能够听清楚吗？ Jelas maksudnya di tempat saya. Jelas ya. Oh, oke. Tadi agak gema ya. Oke, 好的。同学们，大家下午好，那就晚上好呀。怪了。Jelas ya. Cuman di tempat saya agak gema. 行，等一下。coba saya现在怎么样 ？Oke, iya gema ya. Tadi agak gema. Ya. Ya. Oke, 好像Kalau gitu apa saya join ulang ya? Ah, 同学们现在怎么样？奇怪了，请等一下啊。Voice oke ya, tapi tempat saya bergema ya. 有反声反音。Oh. Kalau nggak coba di restart deh, Rose. Ya, sahabat kelas sambil menunggu ya di join kembali. Informasi untuk yang baru bergabung ya, ini kita sudah masuk sesi. Oh, suara saya yang putus-putus ya, malahan ya. Cek sound. Ya, sahabat kelas, suara saya sekarang jelas nggak ya? Atau masih bergema? Oh, sudah oke ya. Ya, sahabat kelas sambil nunggu ya, Lause lagi restart device-nya. Untuk yang baru bergabung, kita sudah masuk sesi 19 apa 20 ya. Jadi untuk sesi sebelumnya ntar bisa diikuti melalui rekaman di YouTube channel ya. Semua akan dibagikan di ruang WA. Jadi untuk segala informasi akan selalu diinfokan di ruang WA masing-masing ya. Jadi sahabat kelas bisa cek di sana. Untuk rekaman dan e-mode juga akan dibagikan di ruang masing-masing. Kelas kita berlangsung setiap hari Sabtu ya, jam 18.30 waktu Indonesia Barat ya, dan Minggu pagi jam 10 waktu Indonesia Barat. Sabtu dan Minggu dengan materi yang sama ya, pengulangan. Jadi sahabat kelas bisa atur jadwal masing-masing, yang bisa ikut Sabtu silakan ikut Sabtu, yang bisa ikut Minggu silakan. Yang mau ikut dua-duanya juga dipersilakan ya, karena memang kelas kita masih kapasitasnya masih bisa untuk tampung ya. 老师你好，老师 belum unmute ya, masih mute suaranya. .30 sampai ya 20.00 berarti tepatnya jam 8 waktu Indonesia Barat.
Link Zoom akan selalu dibagikan H-1 ya. Kalaupun telat mungkin besok paginya ya. Untuk rekaman setiap sesi juga kita rekam dan selalu akan dibagikan setelah kelas selesai ya. Paling kalaupun telat H+ lebih 1-2 hari. Irfan sama Mama nih butuh apa enggak? Boleh, kalau yang peserta baru masih boleh ikut, silakan ya dibagikan karena kapasitas kelas kita 1000 ya. Sejauh ini masih sekitar 400-500 ya, jadi masih setengah lagi. Jadi sahabat kelas mungkin bisa bantu jangkau untuk mereka yang mungkin selama ini butuh untuk belajar. Mereka bisa belajar di sini ya. Kita fokusnya di pelajaran basic ya sahabat kelas ya. Kenapa kita fokus di basic ya? Tujuannya sebenarnya untuk memberikan pondasi. Kalau untuk Evan, sahabat kelas bisa cari kelas di daerah masing-masing ya. Karena saat ini juga banyak guru pengajar di daerah masing-masing. Dan kalau sahabat kelas mungkin adalah profesi sebagai guru Mandarin, mungkin juga bisa hubungi saya ya. Jadi mungkin saya bisa bantu untuk sosialisasi kalau ada yang cari private. Karena Chalause sendiri ada beberapa waktu lalu beberapa siswa yang bertanya ya untuk kelas private dengan Lause. Lause tidak terima ya. Lause cuma ngajar di sesi new normal aja. Oke, Lause satu lagi. Ya. 谢谢班长，同学们，大家下午好，那就晚上好呀。谢谢班长。同学们，大家用餐了没有？都在家是吧？我这边在下雨，可能讯号不好。mungkin karena di sini hujan ya, jadi sinyalnya tadi mungkin kurang bagus. 现在没有反声了，对吧？没有回音了，udah nggak gema ya。好，同学们那边怎么样？下雨吗？班长班长在泗水是吗？ Ya. 班长在泗水，泗水现在下雨吗？ Hujan, cair. 下雨啊 ，OK， 好的，所以大家都要多注意身体，因为我们已经进入了雨季呀。teman-teman take care, jaga kesehatan karena kita sudah masuk musim hujan ya. Jadi perubahan cuaca sih pasti ya. 好，我们先聊一聊啊，kita ngobrol dulu sambil saya share bahan。请等一下，同学们，大家在家里复习了吗？在家里复习吗 ？Review di rumah。然后有什么问题，有什么困难，可以写在我们的 room chat 呀。有问题吗？等一下，我看一下我们的教材啊。Modul Mandarin yang kedua。请等一下。怎么又不见了？好吧，同学们，大家有没有填一填我发给大家的那个图表？sudah diisi untuk study plan Mandarinnya sambil kita ngobrol ya. Modul Mandarinnya kayaknya hilang, saya masih download ulang. 有没有？大家有没有试着在家里填？Ada dicoba untuk diisi di rumah. Ada kendala teman-teman boleh share ke saya tentang Mandarin Study Plan yang sudah kita bagikan di ruang kelas ya. Oke. Langsung apa boleh minta waktu untuk dibahas di awal sebentar atau ntar di akhir? Oh, dibahas di awal ya. Oke, 好的。Kalau gitu, 请等一下。Saya share-nya screen aja ya. Oke.
是这个，大家有没有看到我们的学习汉语的旅程？旅程就是 perjalanan ya, proses belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau teman-teman masih ingat latar belakang saya kepikiran bikinin ini adalah bukan cuma belajar bahasa Mandarin ya, kita melakukan segala sesuatu itu memang perlu banget yang namanya tujuan. Nah, tujuan teman-teman perlu diukur ya, antara teman-teman ada target dari segi total kosakata yang mau dikuasai. Nah, dari kosakata sebenarnya teman-teman masih punya goal berikutnya yaitu kalimat. Ya, jadi di tahap basic ini benar-benar memang kita banyak menghafal. Ya, dari kosakata sudah hafal, teman-teman mesti lanjut ke kalimat. Makanya kan banyak juga ya teman-teman yang bertanya bahwa saya sebenarnya udah pernah belajar ya, cuma mungkin agak lupa. Terus tapi kenapa kalau pas ngomong kadang-kadang suka ngeblank semuanya. Nah, itu karena memang belum terbiasa gitu ya. Kayak kita bilang mendarah dagingnya belum. Nah, mungkin teman-teman tahu ya maksudnya berapa puluh ribu jam terbang. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Jadi dari kosakata sudah hafal, sebenarnya target berikutnya adalah teman-teman perlu kalimat. Kalimat itu yang maksudnya kalau saya ada kasih beberapa saran ke teman-teman yang lain yang bertanya, saya bilang mau nggak mau memang hafalin yang sehari-hari dipakai ya. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat tertentu yang memang sehari-hari kita pakai. Nah, itu benar-benar teman-teman hafalin ibaratnya nanti kalau ketemu orang udah nggak usah mikir, benar-benar keluarin. Nah, itu benar-benar karena memang dihafal, diulang berkali-kali. Nah, jadi di tahapan basic ini teman-teman benar-benar ya memang tugasnya banyak menghafal ya, ada mengulang. Nah, tujuan yang kita bikin dari study plan yang sederhana ini sebenarnya yaitu teman-teman tentuin mau berapa kosakata yang diisi di kolom yang ini. Teman-teman kelihatan nggak? Saya zoom ya. Di sini saya bikin contoh 3.000 kosakata. Nah, teman-teman tergantung misalnya, oke, saya targetnya 500 kosakata gimana? Boleh, silakan. Terus pengulangannya mau berapa kali? Kalau misalnya teman-teman, oke, saya 10 kali deh biar benar-benar hafal. Kadang-kadang habis kita review yang kosakata pelajaran ini, nanti pelajaran berikutnya lupa. Ya, maksudnya udah lupa yang sebelumnya. Nah, itu perlu diulang lagi memang. Ya, diulang lagi. Terus yang penting sebenarnya gini, teman-teman perlu cek motif, jadi motivasi teman-teman belajar bahasa Mandarin itu perlu ya. Kalau nggak ada motivasinya, kita nggak ada pendorongnya. Jadi motivasi itu ibaratnya bensin. Mobil ini perlu bensin supaya jalan, sama seperti kita ya. Motivasinya beda-beda ya teman-teman ya. Dari setiap pribadi itu pasti beda-beda. Jadi saya butuh teman-teman mungkin memikirkan lagi, oh ya motivasi saya apa? Misalnya kayak Pancang pernah share ke saya dia mau keliling dunia ya. Jadi China bakalan jadi negara yang penentu ke depannya. Jadi Pancang 说他要环游世界. Pancang bilang dia mau keliling dunia. Jadi bisa menguasai bahasa Mandarin itu jadi motivasi buat dia gitu ya. Nah, karena teman-teman mungkin teman-teman ada yang pernah jalan-jalan ke Eropa ya. Pas Pancang ngomong gitu saya baru ngeh pas saya maksudnya pas ada kesempatan saya jalan-jalan ke Eropa, orangnya kan lihat kita, terus dia pikir saya orang China, dia ngajakin ngomong bahasa Mandarin ya. Jadi orang Eropa sudah keren banget gitu ya orang-orang di sana, orang bulenya udah bisa nguasain bahasa Mandarin. Jadi teman-teman, menurut saya mereka juga udah melihat peluang ini ke depannya bakal banyak turis dari China yang ke sana sehingga mereka bisa ngomong bahasa Mandarin. Nah, teman-teman juga sama. Saya yakin teman-teman punya goal, punya tujuan yang mau dicapai gitu ya. Motivasinya teman-teman perlu tentukan karena teman-teman kalau masih ingat saya lagi baca satu buku e-book ya tentang keiliansi itu latihan fokus. Jadi di situ dikasih langkah-langkah bagaimana supaya teman-teman bisa belajarnya benar-benar fokus, bisa menguasai dengan bukan dengan cepat sih ya, memang butuh waktu, tapi menguasainya dengan arah yang benar. Nah, salah satunya adalah pertama tujuan, yang kedua motivasinya apa. Teman-teman perlu cari bensinnya biar geraknya bisa lebih mantap gitu ya. Nah itu nanti hasil buku e-book yang saya baca, saya akan bikin ringkasan
nanti teman-teman boleh lihat-lihat ulang. Jadi di situ dikasih langkah-langkahnya. Ibaratnya semua orang bisa jadi expert gitu. Memang butuh waktu, tapi teman-teman perlu set tujuan. Kalau nggak ada tujuan, kayaknya nggak ada motif untuk kita ngulang lagi mereview di rumah seperti itu. Nah, untuk pengisian yang tabel ini, teman-teman saya ulang ya, ini kemarin kan udah pernah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih baru, saya ulang. Jadi misal targetnya 3.000 kosakata ya. 3,000 生词itu kosakata, pengulangannya 10 kali misalnya contohnya ya. Terus 成就 itu pencapaian di sebelah sini. Ya, oke, saya kasih zoom. 成就 itu pencapaian. Jadi maksudnya teman-teman udah mencapai berapa sih? Jadi kita tahu bahwa oh ya saya udah 2.935, berarti sisanya adalah 65. Terus goal harian saya dari sini ya, teman-teman cuma ngisi yang bagian kuning, maka yang hijau ini otomatis dia hitungin sendiri. Jadi 每天目标 setiap hari tujuannya berapa. Jadi goal harian yang perlu teman-teman lakukan adalah misalnya 9,6, misalnya 10 kosakata untuk mencapai 3.000 kosakata pada akhir Agustus 2021 seperti itu. Jadi ini dibikin kayak sistematis ya teman-teman, isi angka, teman-teman udah tahu oh setiap hari saya mesti berapa supaya bisa capai tujuannya. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa tujuan saya benar-benar misi saya pengen teman-teman capai goal-nya masing-masing karena memang goal-nya setiap orang beda ya. Nah, dengan begitu kan teman-teman tahu oh ya saya goal-nya hariannya berapa. Tapi sebelum setting ini teman-teman perlu tentuin motivasinya apa. Itu yang paling besar sih ya. Kayak saya dulu saya memang suka bahasa Mandarin. Motivasi saya saya pengen dulu ya waktu masih sekolah, masih SMA, saya pengen banget jalan-jalan ke China, sehingga saya perlu menguasai bahasa Mandarin. Jadi cuma simple begitu, terus akhirnya pas saya belajar, saya senang banget. Saya benar-benar merasa bahasa Mandarin menarik. Nah, itu perlu menimbulkan minat seperti itu. Buku e-book-nya memang menceritakan itu. Jadi ternyata memang saya udah praktekin dan e-book-nya ternyata memang ada teorinya. E-book-nya bentuknya bahasa Mandarin ya. Kalau teman-teman mau, saya boleh bagikan ke Pancang. Teman-teman kalau mau baca silakan. Bentuknya 全部都是汉字。semuanya huruf Mandarin. Makanya saya pikir nanti saya habis baca udah selesai sih teman-teman ya, tapi saya pengen ulang sekali lagi, nanti saya bikin ringkasan buat teman-teman, mungkin bisa jadi patokan teman-teman latihan di rumah, kira-kira tipsnya apa, dan memang itu dia berbicara dari segi, orang bilang jenius ya, baru orang bisa jadi berhasil, tapi sebenarnya buku itu bilang, enggak, semua orang bisa, yang penting punya langkah-langkahnya seperti itu. Nah, makanya saya pikir oh ini buku bagus, saya dapat dari Xiao Kang Lao Shi. Saya baca, yaitu saya rencana mau ringkasin buat teman-teman semua. Yang tadi saya share sebenarnya, oh ya ternyata saya juga udah praktekin dan benar ya seperti yang buku itu ngomong gitu ya. Oke, jadi saya rasa yaitu sebelum teman-teman tentuin mau berapa ribu kosakata, teman-teman perlu tentuin motivasinya. Dan di buku itu bilang 动机很重要，动机就是motivasi ya, 动机 jadi 动 gerak, 机就是motif dari hati gitu, 动机 jadi 动机真的非常重要karena kalau nggak ada motivasi kata buku itu memang nggak jalan, bener memang perlu motivasi ya, makanya hari ini kita bahas ini, makanya saya bilang teman-teman sebelum ke sini gitu ya, teman-teman perlu tentuin motivasi supaya menguasai bahasa Mandarinnya itu apa, perlu banget supaya kita tuh benar-benar semangat gitu ya, hari ini buka, oh saya perlu mereview berapa kosakata, semangat lagi, keingat motivasinya seperti itu ya. Untuk pengisiannya teman-teman sekali lagi sangat-sangat simple, yaitu teman-teman hanya perlu mengisi di bagian kuning ini ya, tinggal tentuin teman-teman mau berapa ribu kosakata dari akhir program kita Agustus 2021. Cepat ya, kita mulai kemarin Agustus 2020, terus sekarang sudah Desember ya, kita tinggal berapa bulan lagi, jadi teman-teman tinggal set. Ya kalau misalnya yang November udah, berarti teman-teman mulainya dari Desember, Novembernya dikosongin saja, seperti itu. Nah terus, yang hijau-hijau sebelah sini, teman-teman nggak usah kutak-katik, dia langsung berubah sendiri angkanya ya. Jadi kita juga bisa lihat, oh pencapaian saya harian, misalnya kan teman-teman udah isi yang ini, yang kuning-kuning yang 10 ini.
10 sehari 10, 10, 10, ada yang sehari 20, benar nggak dari contoh. Nah, berarti pencapaian harian rata-rata 11 kosakata, misalnya contoh. Jadi yang hijau ini teman-teman tidak perlu isi ya. Ini saya ulang. Sebenarnya pernah juga Pancang share file saya yang saya rekamin video cara tutorial untuk mengisinya. Tapi hari ini saya ingatkan lagi teman-teman semua. Iya benar teman-teman ya, banyak banget kendala. Saya paham ya dari segi waktu, dari segi hal-hal yang lainnya. Tapi yang terutama penting sesudah malam ini, sesudah sesi ini, kalau teman-teman berasa, oh iya ya ternyata motivasi saya belum kuat. Nah teman-teman cari satu alasan kenapa sih saya mesti nguasain bahasa Mandarin. Di luar faktor yang lain ya, mungkin teman-teman yang paham tentang ekonomi, tentang politik, pasti paham ya, maksudnya banyak banget dibahas yaitu China bakalan menjadikan mata uangnya sebagai salah satu mata uang untuk perdagangan internasional ya, yaitu kedepannya pastinya bakal kepake. Itu motivasi yang secara umum lah, tapi teman-teman saya perlu teman-teman punya motivasi secara spesifik dari dirinya teman-teman, seperti itu ya. Jadi semoga sedikit review saya, remind saya malam ini bisa berguna untuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau merasa, oh ya kayaknya motivasi saya masih kurang nih, nah teman-teman cari ya motivasinya, entah mungkin nanti mau nemanin anak kuliah ke sana atau hal lainnya ya, atau mau keliling dunia. Tadi ada beberapa orang chat mau keliling dunia ya, seperti Pancang kemarin bilang sama saya dia lagi latihan tulis Hanzi gitu ya, sambil review pelajaran, terus dia WA saya, dia bilang, oh ya karena saya mau keliling dunia waktu sudah pensiun, dan China bakalan jadi salah satu negara yang sangat kuat gitu ya. Nah makanya saya bilang, oh iya ya saya baru ingat dulu jalan-jalan ke Eropa yang tadi saya cerita. Dan dia berpikir saya ada orang China gitu ya. Pas diajak ngomong dia pikir saya orang China. Saya bilang bukan, saya orang dari Indonesia seperti itu. Jadi mereka taunya pokoknya ini kayak muka begini pasti turis-turis dari China ya. Jadi semoga teman-teman malam ini bisa temukan motivasi yang terdalam dan spesifik khusus dari diri teman-teman ya. Oke, 好吗？同学们，大家准备好了吗？要把汉语学好。teman-teman sudah siap mau menguasai bahasa Mandarin? Seperti kata saya sering banget ya kasih pepatah buat teman-teman ya. 只要功夫深，铁杵磨成针. Banyak banget peribahasa yang memotivasi kita bahwa asalkan kerja keras, review ya kan, pasti ada hasil, pasti saya percaya. Cuma memang kadang-kadang dalam jangka pendek nggak gitu kelihatan seperti itu ya. 皇天不负苦心人. Tuhan pasti balas kerja kerasnya sahabat kelas semua ya. Oke, 加油同学们, teman-teman, saya cukup review yang plan ini, teman-teman boleh mulai isi, ada kendala kasih tahu saya ya. Mungkin plan ini jauh dari sempurna teman-teman ya, karena saya bukan orang IT, tapi saya sangat kebantu sama sahabat kelas yang bantu saya bikin rumus, Sis Linawati gitu ya, 谢谢你. 非常感谢ya, kalau tidak dibantu mungkin ide saya ya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi kita sama-sama bersinergi gitu ya. Saya ada ide, ada teman-teman kayak Sis Linawati yang menguasai dari segi IT gitu, bisa bantuin saya tuangkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa, oh Laoshi ini kita perlu tambahin ini, silakan, saya sangat welcome ya. 我很欢迎大家的意见. Saya sangat welcome dengan saran dan juga masukannya teman-teman supaya kita bisa sempurnakan plan ini ya, nanti bisa dipakai buat seterusnya. Oke, 好，谢谢同学们. Untuk ini cukup, saya lanjut ke modul. Oke. Nah, 同学们, ini pas ingat ya, pas ingat untuk Hanyu pinyin. Ini karena kelas ya, kemarin kan saya tanya pas program saya menjawab. Nah, untuk Hanyu Pinyin, apakah teman-teman masih ada kendala? 如果是汉语拼音的话，大家是不是还有问题？ boleh dibantu chat ya. Kemarin sih pas program menjawab saya ada tanya kendala terbesar teman-teman pas belajar bahasa Mandarin apa. Banyak juga yang memang bahas tentang Hanyu Pinyin sama nada ya. Oke, kalau itu saya jadi gini, misi saya supaya teman-teman basic benar-benar dapat dari saya gitu ya. Kalau basic sudah dapat, teman-teman nanti tinggal lanjutin
tinggal lanjutin, entah mungkin kayak tadi ada yang chat mau kuliah, atau mungkin lanjutin ke guru private, atau lanjutin ke les di luar gitu ya. Jadi maksudnya basic dari saya ibaratnya teman-teman nggak usah ngulang-ngulang, maksudnya dari awal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi basicnya memang nada, terus sengtiao nada, terus pelafalan ya. Pelafalan tuh cara baca gitu ya, fain. Nah, itu yang memang basic dari saya. Jadi saya benar-benar pengen bekalin buat teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman kuasaan basic dari saya kasih kuncinya ke teman-teman, teman-teman bisa kemana saja ya. Kalau namanya kosakata sebenarnya nanti teman-teman sudah punya basic yang bagus, teman-teman buka kamus tinggal hafalin, benar nggak? Tapi yang penting yaitu cara bacanya benar. Nah, untuk Hanyu Pinyin, teman-teman ada kendala nggak? Masih ada kendala kah? Gitu. Boleh di-chat ya. Jadi pertanyaan saya spesifik, masih ada kendala untuk Hanyu Pinyin kah? Ya, sambil di-chat, saya lagi lihat modulnya. Ini rada-rada ya, kadang-kadang modulnya bisa hilang sendiri. Oke. Ya. Sambil di-chat ya. Kendalanya boleh di-chat yang lebih spesifik sebenarnya ya, bahwa seperti apa. Contoh misalnya, saya kalau baca oke, tapi kalau misal menuliskan Hanyu Pinyin, karena Hanyu Pinyin kan yang dibaca sama yang ditulis beda, benar nggak? Nah, itu teman-teman boleh chat detailnya ke saya, biar saya pikirin ya. Jadi saya akan pikirin, saya akan susun modul berdasarkan teman-teman butuhnya seperti apa ya, oke? Oke. Ya, ini saya download ulang saja. Oke. Kadang-kadang masih sulit desain nada penyebutannya. Lebih enak kalau baca. Ya, ini cepat ya. Nanti saya baca satu-satu. Tapi kalau misalnya, ini sekalian ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman merasa kewalahan hafalin nada, terus mau ngomong, menurut saya teman-teman langkah di awal tiru dulu cara ngomongnya. Kalau memang susah menghafal nada. Tapi kalau teman-teman yang memang kuat ya, maksudnya oke, saya hafalan oke, terus tiru nada juga oke, silakan. Tapi kalau misalnya, aduh untuk hafal nadanya saya masih susah, tapi kalau niru oke, silakan ditiru dulu untuk memperbaiki nada-nadanya. Jadi memang seperti selalu saya ulang-ulang bahwa seperti anak kecil yang lagi belajar bahasa memang meniru. Mereka tidak paham teori gitu ya. Seperti itu. Jadi butuh teman-teman mereview, melihat lagi rekaman di YouTube, itu kenapa kita rekam di YouTube, supaya teman-teman bisa ulang-ulang kembali nadanya, cara pengucapannya seperti apa, gitu ya. Oke. 好，我们的教材到哪了？ Kita untuk modul sampai mana? 到哪了？ 汉语那个语法已经练习了是吧？ Untuk grammar sudah latihan, benar nggak? 到第 sudah ya, oke, 好。到第几页了？ Sampai halaman berapa? Halaman 16, 谢谢，谢谢，谢谢同学们。16 sudah selesai, 17 ya sekarang ya, oke. 好。那请等一下，我们看一下啊。Sebelum saya ke sini, saya baru ingat kita sudah lama banget nggak review Hanyu Pinyin ya. Nanti mungkin kita akan ada satu sesi khusus bahas. Nah, jadi buat teman-teman yang memang butuh, boleh join ke satu sesi khusus itu ya. Jadi masih merasa kayaknya masih bingung nih untuk Hanyu Pinyin, boleh teman ulang seperti itu ya. Oke. 同学们可以看一下, kita lihat dulu Hanyu Pinyin yang saya berikan di modul kedua. 我们看一下第35页 halaman 35. Boleh? Ya, halaman 35. Ini kita pernah bahas nggak? Kayaknya sudah pernah ya.
Ya, kalau sudah pernah, ini saya nggak review. Terus halaman 36, 看看，同学们看一下。Ya, masih ingat cara bacanya? Oke. Ya, teman-teman boleh buka halaman 36. Kita lihat, ini ada beberapa memang kita sudah bahas ya. Oke. Kalau gitu, teman-teman gini, kita akan latihan sedikit ya untuk Hanyu Pinyin di sini. Review aja, karena kita udah beberapa kali nggak latihan Hanyu Pinyin. Tapi nanti bakalan ada sesi khusus seperti itu ya. Oke? 好，举手的同学们，saya akan undang untuk jadi volunteer ya. Oke. Luciana Malik. Oke, saya sudah unmute. Iya, saya sudah unmute ya sambil tunggu. Jadi untuk kita latihan Hanyu Pinyin, sekalian kita latihan nada. Teman-teman masih ingat ya, nada ada 4, sebenarnya satu lagi tambahan nada ringan. Jadi selalu kita bilang nada 5, nada ringan pendek. Nah, saya akan sambil tunggu ya, yang saya tunjuk, mungkin sinyal nggak apa-apa sambil saya bacain ulang buat teman-teman ya. Jadi FU sama HU gitu ya. FU ya, FU mungkin masih gampang buat teman-teman ya. FU nada 1, masih ingat nada 1 adalah datar ya. FU, 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 FU. Pendek, ringan, nada 5. Nah, kalau HU, 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 HU. Nada 4 ditekan, HU ya. Tekan benar-benar belakangnya juga tekan, HU. Terus nada 5-nya HU, pendek ringan ya. Kalau nada 5 saya rasa nggak terlalu masalah karena itu kayak gaya bahasa gitu ya, nggak terlalu harus nadanya gimana. Tapi kalau misalnya yang 1, 2, 3, 4 yang memang teman-teman masih kadang-kadang suka kecampur-campur ya. Jadi untuk FU sama HU tadi saya sudah contohin, mungkin kita nggak bahas. Nanti kalau saya tunjuk langsung ke sampingnya lagi. Fen sama hen sambil latihan nada ya. Sebentar ya, kita review sebelum kita masuk ke modul. Jadi teman-teman refresh lagi. Luciana mungkin karena sinyalnya nggak bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tunjuk yang lain. Amelia. Oke. Saya sudah. Ni hao. Amelia, ni hao. Ni hao, 老师. Ni hao. Silakan kita bacakan nada untuk fen sama hen. Silakan Amelia. 来，1、2、3。fen ya 1 terus 2-nya. Oke, 3-nya masih ini ya. Mungkin mau ikutin saya untuk fen, nanti hen baru sendiri ya. Fen, nada 1. Fen. Yes. Fen. Yes. Nada 5, yes. Fen. Pendek ringan ya. Jadi kalau ikutin saya bisa benar berarti bisa ya tandanya ya. Cuma perlu di review. Oke, hen silakan. 1、2、3，hen. Ya, ini nada 3-nya gini. Hen. Jadi turun dulu baru naik. Hen. Boleh sekali lagi yang nada 3? Hen. Ya, hen-nya kurang turun ya, yang 3. Yang lainnya udah oke. Hen, turun ya, baru naik dikit. Oke, xie nih Amelia. Saya lanjut ya ke partisipan berikutnya. Bukeji, jayo. Ya, saya yakin bisa ya. Boleh di-unmute sendiri. Saya lanjut ya. Elok Titin Papua. Dari Papua kah? Oke. Iya, 老师. Ni hao. Iya. Ni hao. Silakan. Yang bagian fan, hehan, FAN sama HAN ya, yang bagian di sini. Iya. Oke. Ya, silakan. 1、2、3。
Fan. 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 Oke. Begitu Nunggu. Iya, betul. Han. Han. Salah langsung. Han. Oke. Han. 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 Begitu. Han. Iya. Hao, xie ni. Sudah pernah belajar ya? Betul. Sering mendengar Lause, niruin Lause. Nadanya sudah bagus. Sudah pernah belajar atau Gitu. baru? Perdana Lause. Sering dengerin Lause. Niruin Lause. Iya. Sinyal jelek. Gimana? Sorry, bingungnya kenapa tadi? Tidak bingung Nggak Lause. gitu. Cuma ini. Ya, sinyalnya memang Kurang. sekarang gimana? Sinyal ya Lumayan. kayaknya ya. Oh, Iya, masih sinyal jelek nih Lause. bergema. Oh, ya? Iya, bergema. Ya, Lause, itu Senin putus-putus ya. Sinyal kah ya? 怎么会这样子呢？ Ini sudah jelas. Sudah jelas Lause. Sudah ya, sudah jelas. Oke. Ya, oke. 好的。Kalau gitu, tadi Elok sudah oke, sudah bagus gitu ya. Apa namanya? Ini Udah sering review mulai di bagus. Iya. oke. Ya, ini saya dengar suara pancang juga putus-putus ya. Oke. Kayaknya sinyal atau apa ya? Bingung ya. Oke. 好， Iya, 现在怎么样？ sinyal. 现在可以了吗？ udah oke? Ya, oke. Sudah. Oke. 好。 Ya, 谢谢，再见。saya lanjut ya berikutnya ya. Oke. Teman-teman, saya minta maaf juga atas ketidaknyamanannya, kemungkinan sinyal gitu ya. Saya juga bingung ya. Kita lanjut ya. Nalita boleh silakan, saya sudah unmute. Nalita, saya sudah unmute. Ya, langsung. Ni hao. Ni hao, Nalita. Silakan yang bagian ini. FOU, HOU. Ketemu? Saya agak zoom ya. Fou和 hou sambil latihan nada ya. Silakan. 1, 2, 3. Fou, 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 fou. Hou, 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 hou. Oke, sama nada 5-nya tadi belum kebaca ya. Jadi suaranya agak kecil. Cuma pas latihan nada sebenarnya teman-teman mesti dipilah-pilah, jangan disambung sekaligus ya. Jadi fou, 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 fou. Terus hou, 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 hou. Seperti itu. Nah, Nalita mau sekali lagi dipenggal-penggal ya, jangan disambung supaya kita benar-benar bisa rasain, oh ini nada 3, ini nada 2, seperti itu ya. Hao, xie. Coba diulang lagi. 1, 2, 3, fou. Fou, 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 fou. Yang 5 benar ya, Kak? Terus hou. Iya, fou. Jadi 5 Hou. pendek ringan, fou. Seperti itu ya. Hou. Oke, sekarang hou. Oh. Hou, 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 hou. 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 Ya,
Oke ya, nanti review di rumah, dipenggal-penggal, jangan disambung ya. Kalau disambung, seperti yang saya bilang, kita akan bakalan sulit membedakan ini nada berapa ya. Jadi apa yang kita bacakan sebenarnya kita dengar seperti itu ya. Hao, 谢谢你 Nalita, 再见. Satu lagi sebelum kita lanjut ke modul, Rikianto. Oke. 好，老师。 Ni hao, Rikianto silakan. Bagian I. Pan he pang 有没有啊？班和帮来开始，1、2、3。班班班班班，对不对？ Oke. Boleh ikutin saya untuk yang pan, nanti pang sendiri ya. Oke. Pan, nada satu. Pan, gantung ya. Pan. Ya, oke, ikutin saya dulu. Pan, Pan pan, pan pan, pan pan. Di ayun, pan. pan Yes, pan. Nada 4. Pan. pan Ya, pan. Terus nada 5, pan ringan. Ya. Oke. Sekarang pang sendiri ya. Oke. 1、2、3，pang. pan 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 pan. Oke, kalau gitu yang pang juga ikutin saya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa review di rumah. Pang, silakan ikutin saya dulu. Pang, Pang pang, pang pang, pang. pang. Ya. Jadi nadanya ada 4 plus yang nada 5, pang, pendek ringan. Pak Rikianto mau sekali lagi, pang, nada 1, silakan. Pang, Pan pang, pan nada- pan Ya. pan pang, nada 4 Pan. ditekan Pak. Pang, ya ditekan ya, pang. Terus nada 5, pang. pang, ya pendek ringan. 谢谢你，谢谢. Kita akan review di lain kesempatan ya teman-teman supaya kita bisa sambil maju berbarengan dengan modul ya. Oke, nanti bakalan ada sesi khusus untuk kita bahas Hanyu Pinyin beserta kebalikannya. Beserta kebalikannya, saya nggak tahu nih teman-teman merasa perlu nggak. Jadi kebalikannya itu maksudnya teman-teman mungkin yang sudah menguasai bahasa Mandarin, ada basic, tapi mungkin dulu belajarnya sistem Taiwan, ketika ketemu Hanyu Pinyin, kok kayaknya beda jauh gitu ya. Nah, saya lihat sih dari pertanyaan teman-teman, ada yang sebenarnya dia teman-teman sudah tahu ini bacanya apa, tapi ketika menuliskan ke Hanyu Pinyin ada sedikit kendala. Jadi teman-teman kalau masih ingat saya ada kasih modul namanya modul kebalikannya gitu ya. Nah, itu memang cuman saya susun, memang tidak ada pernah yang dibahas sih ya. Tidak pernah ada guru yang bahas karena memang itu di China-nya nggak ada yang ngajarin begitu seperti itu. Cuman saya lihat dari teman-teman bertanya, sepertinya kendala teman-teman di situ. Nah, itu berdasarkan dari dulu saya belajarnya sistem Taiwan. Terus habis itu yang saya bilang saya ke Jakarta, saya kaget, oh pada pakainya Hanyu Pinyin. Akhirnya saya buka kamus, saya convert gitu ya. Jadi convert ternyata dia memang ada patokannya seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya bisa bagikan ke teman-teman, makanya saya susun modul yang namanya reverse kebalikannya. Nah, semoga kemarin saya ada bahas sama Pancang, kita ada atur waktu 1 kali, nanti teman-teman tunggu pengumumannya kapan ya. Hao. Untuk pinyin kita kita sampai di sini dulu. Belum dapat nanti Pancang bakalan share ulang lagi ya. Jadi teman-teman tunggu aja.
teman-teman boleh baca ulang juga di rumah reverse-nya seperti apa ya. Semoga bisa bantu teman-teman. Nanti kita ada satu sesi khusus untuk bahas. 好，谢谢同学们。saya akan sorry, kepencet. Kita akan lanjut ke modul ya. Nanti akan di-share ulang lagi kok sama Panjang untuk modulnya. Mungkin karena ada yang baru masuk kelas, belum dapat seperti itu. 好，那我们看一下我们的教材. Kita balik ke depan ke pelajarannya kita. Nah, oke, 第7课已经结束了啊。Lesson 7 sudah selesai, kita akan lanjut ke lesson 8, 第8课。看一下。oke. 看一下20页 halaman 20 kosakata baru 新的生词 kosakata baru. 来 untuk teman-teman saya rasa arti tidak masalah, tapi untuk cara baca ya, saya akan baca untuk teman-teman secara pelan-pelan. Teman-teman boleh dengerin dulu, boleh ikutin juga dari rumah. 好，我先开始 saya mulai dulu. 请问 Nah, teman-teman seperti yang saya bilang kemarin, ini wen nada 4, jadi teman-teman boleh fokusin, bagusin nada 4. Nada 4 itu benar-benar pas baca ditekan di belakangnya, di ujung nada itu jangan naik. Banyak yang saya lihat memang ujung nadanya naik, sehingga nggak jadi nada 4 seperti itu ya. Jadi kita kalau salah nada 4, biasanya orang langsung tahu, wah ini nadanya kurang tepat seperti itu ya, sangat ketara banget. 请问 wen ditekan, 请问 numpang tanya, 请问 ya. Jadi kalau kita bilang sorry ya, kalau mungkin di Inggris artinya excuse me, saya mau tanya gitu ya, 请问 wen-nya ditekan. 走 halaman 20, 20 页 halaman 20. Apakah sudah ketemu? Ya, oke. 走 itu berjalan, jalan kaki ya, 走 lu sama. Lengkapnya 走路. Lu-nya dari apa? Lu-nya dari jalan, kata benda. Lu, jalan raya gitu ya. Misalnya Sudirman Lu, Sudirman Dajie, Sudirman Dalu, 都可以 ya. Dajie, biasanya kadang-kadang kebiasaan kita bilang Dajie, Dalu, 都可以, seperti itu. Oke, lanjut ya. 走路, Z-O-U, 走路. Z dibaca C, 走路. 坐. Nah, ini sedikit berbeda ya, kebalikannya. 坐 itu artinya duduk. 坐. Lalu tadi 走 beda ya. O-U sama U-O ya. 坐 duduk. 请坐 berarti silakan duduk. 请-nya yang mana? Yang nomor 1. 请坐 silakan duduk. 再来是坐车. 坐车 itu adalah naik angkutan, naik mobil ya. 坐车. 车站. 车 C-H-E. C dibaca ada angin. 车. Terus karena ada H, jadi lidahnya diangkat. 车 坐 车 naik angkutan, naik mobil ya. 坐车 走路 tadi jalan kaki ya. Jadi di lesson ini kita akan belajar beberapa cara menyatakan transportasi, terus jalannya gimana, arahnya di mana, seperti itu ya. 然后车站 车 angin, terus lidahnya diangkat. 车 nada 1. 车站 站-nya nada 4. 车站 stasiun ya, stasiun bus. 车站 地铁站 地铁站 nomor 7 ya. 地铁站 地铁 itu MRT. Ti dari tanah, tie-nya adalah besi. 地铁站 站itu adalah stasiun di sini. Ya, di sini artinya stasiun. Tapi kalau teman-teman misalnya pernah dengar 请你站起来, huruf Mandarinnya sama ya. 站-nya yang ini. 请你站起来 artinya silakan kamu berdiri. 站起来, 起来 kan bangun ya. Jadi kalau misalnya orangnya duduk, kita minta untuk berdiri gitu ya. Kita akan bilang 请你 silakan kamu 站起来. 站起来. Silakan berdiri. Ini karena nggak cukup jadi ke bawah ya. Jadi 站起来, 站-nya di sini sama, huruf Mandarinnya sama. Cuma kalau teman-teman misalnya di konteks lain dengarnya,
Cannya kayaknya pernah belajar. Iya, kalau can di modul kita artinya stasiun ya, tapi kalau misalnya di konteks lain misalnya sini can cilai, silakan kamu berdiri. Jadi bisa artinya berdiri. Hanzi 一样的一样啊。huruf Mandarinnya sama. Oke, 再来地铁站 itu stasiun MRT ya, 地铁站。这边 biar itu sisi. 这边 berarti sebelah sini. 这边 lawan katanya 那边 ya. 这边 lai sebenarnya ada dua, tapi kalau di sini dia bukan sebagai fungsi kata kerja, dia sebagai partikel menyatakan arah, sehingga biasanya rata-rata dibaca nada ringan, 站起来 yang ini, ya. Jadi sebenarnya huruf Mandarinnya lai nada dua, tapi yaitu teman-teman ya, karena ini dia bukan berfungsi sebagai lai datang, tapi dia sebagai partikel menyatakan arah, sehingga dibaca nada 5. Oke, jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oh, kapan sih kita baca nada 5? Seperti itu ya. Oke, saya lanjut nomor 8 ya teman-teman ya. 这边 kalau teman-teman agak kesusahan di R, mau bacanya 这边 boleh silakan, nggak masalah ya. 这边 itu logatnya lebih Beijing, lebih daerah utara. 这边 那边 nah itu, biar sisi, jadi sebelah situ, sebelah sana gitu ya. 一直 itu lurus ya, 一直走 jalan lurus terus ya, 一直 terus ya, lurus gitu ya, 一直 直nya artinya lurus, 一直 bisa artinya lurus terus, 一直走 走nya yang mana? 走路的走, nomor 2 ya teman-teman masih ingat 走 artinya berjalan, 一直走 jalan lurus terus, artinya jalan lurus terus aja. Kalau kita mau tunjukin jalan ke teman ke orang, kita akan bilang 一直走 你一直走 misalnya, kamu jalan lurus terus misalnya ya. Oke, tau itu sampai, nada 4 ya teman-teman, saya clear biar saya bisa zoom. Tau itu sampai, tiba. 你到了吗? Ya, ini yang sering kita pakai juga sehari-hari. 老师到了吗? 老师 sudah sampai belum? 到 tiba sampai ya, 到 十字路口 itu artinya perempatan. 十字路口. Kalau teman-teman tanya ini detailnya kok bisa jadi perempatan gitu ya. 10 kan 10. Sebentar ya. 十字路口. 10 huruf Mandarinnya kan begini. Ya. 十字 itu huruf, 路口 itu adalah persimpangan jalan seperti itu. Jadi 十字路口 itu jadi perempatan karena bentuknya kayak 10-nya 10 Mandarin. Makanya perempatan disebut 十字路口 ya. Oke. Saya lanjut nomor 13, wang. Wang itu menghadap, menuju ya. Wang menghadap, menuju. Wang qian zou artinya apa? Misalnya kita, ini juga sehari-hari, jadi nanti kalau teman-teman sudah hafalin kosakata, hafalin frase-frase yang seperti ini. Wang qian zou artinya apa? Berjalan menuju ke depan. Wang itu menghadap, qian depan, zou berjalan ya. Wang, wangnya teman-teman ada. Wang qian depan, zou berjalan. Nah ini bakalan kalau misalnya dalam arah, dalam kita nanya cara berjalan itu bakalan sering banget frase ini dipakai. 往前走 ya. 15分钟就到了 misalnya contoh. 往前走 berjalan ke depan 15 menit sudah sampai. 15分钟就到了 misalnya ya. Oke, kita lanjut. 14 右.右itu artinya kanan. 右 kiri, 左 左右 kiri kanan ya. Bahasa Mandarinnya 左 dulu baru 右 ya. Kalau misalnya teman-teman bilang kiri kanan, nah itu 左右 ya. Jadi ditranslate kebalik ya. Kalau bahasa Mandarinnya bilangnya 左右, jadi kiri dulu baru kanan. Kalau kita kan kita juga sama ya, kiri kanan ya. 左右 左右为难. Kita ada satu peribahasa sekalian buat teman-teman semua. 左右为难. 左右 nggak cukup ya. Ini satu rangkaian 4 huruf gitu ya peribahasa. 左右为难. 左右为难 itu artinya serba salah. Jadi maju salah, mundur salah ya. Tapi kita bilangnya adalah 左右为难. 我真是
左右为难，实在不知道该怎么办。我实在该不知道怎么办. Misalnya ya, saya benar-benar nggak tahu mesti gimana karena serba salah. 左右为难, jadi kiri kanan dua-duanya salah gitu ya, serba salah. Ya, 别让我左右为难, maju mundur kena ya. 谢谢班长ya. Jadi maju mundur salah gitu ya. Kalau ini dia kiri kanan salah. Jadi benar-benar nggak tahu mesti gimana ya. 左右为难. Biasanya orang bilang, 别让我左右为难. 别 jangan, 让 let, biarkan saya gitu ya. 别让我左右为难. Ini juga frase. Jadi kalau teman-teman sudah kuasain kosakata, beralihlah ke yang kayak gitu. 别让我左右为难. Itu satu dihafal. Jadi ketika kita ngomong itu udah sangat ke pattern, udah keluar seperti itu ya. 别让我左右为难 ya. 别 jangan, nggak cukup ya. Di sini ya teman-teman ya. 别让我左右为难 ya, teman-teman boleh lengkapin sendiri. Jangan biarkan saya. 别 jangan, 让 biarkan, 我 saya, 左右为难 jangan biarkan saya serba salah ya. 别让我左右为难. Oke? Teman-teman boleh di screenshot ya. Saya tulisin lengkap deh ya. 左右 左右为难. 别让我左右为难, jangan biarkan saya serba salah. Jadi selain artinya kiri dan kanan, dia bisa masuk seperti itu, ada peribahasa ya. Oke, 左右为难. 再来, lanjut. 拐 nomor 16. 拐 itu artinya belok. Nah, ada 3 ya teman-teman ya. 拐 belok ya. 17 lu jalanan, jalan ya, jalan, jalanan. Jadi kata benda, jalan ya. Oke. 出租车, 出租车 artinya taksi. 出租车 istilah apa namanya? Kadang-kadang teman-teman bisa dengar 的士, benar ya? Itu translatean dari taksi. Nah, kalau 出租车 ini benar-benar apa? Bahasa Mandarin tulen gitu ya, aslinya bahasa Mandarin. 出租 itu artinya disewakan. 出租 disewakan, 车 mobil. Jadi mobil yang disewakan namanya 出租车 ya. 出租车 seperti itu ya. 出租车. Kayak 出租 teman-teman ini satu frase ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rumah mau disewakan, kalau pasang iklan, kita akan bilangnya gini. Teman-teman saya boleh clear apa? Dihapus, silakan kalau yang mau screenshot. 出租. Jadi kita nggak apa kita bilangnya 房子出租 seperti itu ya. Oke, saya clear. Nah, 房子itu rumah. 房子出租 artinya rumah disewakan. Ini sudah satu frase. 房子出租, 房子 itu rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat iklan, ada huruf Mandarinnya 4 huruf. Nah, 房子出租 artinya rumah disewakan ya. 出租车 jadi mobil yang disewakan, jadi taksi seperti itu ya. 再来是司机, 司机 itu adalah supir ya. Supir, 司机, nada satu-satu, 司机 supir. 再来东边, 东 timur, 边 sisi sebelah, jadi sebelah timur, 东边. 西边 sebelah barat. 南边 sebelah selatan. 南 dua ya. 南边 sebelah selatan. 北边 sebelah utara. 北边. Kalau misalnya teman-teman agak lupa dengan 北, misalnya susah nih menghafal 北 itu artinya apa, maka teman-teman bisa ingat Beijing. Beijing itu adalah kota di sebelah utara. Jadi kalau Beijing mungkin lebih gampang hafal. Oh, jadi P-nya adalah utara ya. Beijing, Jing itu kota. Jadi Beijing itu adalah kota di sebelah utara. Kalau teman-teman tahu Nanjing, ada Nanjing. Nanjing di China juga ada, maksudnya nama kota ya. Nanjing karena posisinya di sebelah selatan. Jadi dulu Nanjing pernah jadi ibu kota sebelum pindah ke Beijing seperti itu ya. Jadi semoga dengan kayak gini teman-teman, oh misalnya ya memang susah hafal, oh Pei itu apa ya? Oh Pei utara karena Beijing adalah kota di utara seperti itu ya. Beijing
dari P-nya Pier sebelah utara. Terus Nan Pier sebelah selatan ya. Oke. Nah, orang China itu dia punya khas kalau misalnya nunjukin arah, mereka suka pakai timur, barat, selatan, utara. Tung Si Nan Pei ya. Tung Si Nan Pei. Cara mereka menghafal mata angin dari Tung Si Nan Pei ya. Timur, barat, selatan, utara. Seperti itu. Jadi mereka suka nunjukin arah itu pakai arah mata angin. Kalau kita kan di Indonesia pakainya depan, belakang, terus kanan, kiri gitu ya. Kalau mereka lebih seringan pakai mata angin. Jadi tung, si, nan, pei seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada waktu mungkin kita boleh bahas yang mata angin yang lainnya ya. Itu gampang banget. Teman-teman tinggal hafalin patokan tung, si, nan, pei. Nanti sudah gampang untuk dapatin keempat mata angin yang lain ya, kosakatanya. Hao. Tung Si Nan Pei. Oke, lanjut ya. Oh iya, di Jogja ya, saya baru lihat chat. Ya benar-benar. Waktu saya pernah ke Jogja, saya benar-benar merasa, iya ya sama ya kayak orang China ya, ngomongnya pakai utara, barat, selatan gitu ya. Karena mungkin ini ya, patokannya lebih gampang ya. Ada orang Jogja di sini mungkin yang tadi chat kayaknya orang Jogja ya, makanya langsung bilang, oh Jogja juga pakai arah mata angin gitu ya. Ya, saya baru ingat dulu jalan-jalan ke Jogja dikasih petunjuknya juga itu utara, selatan gitu ya. Oke, saya lanjut. Li itu jarak. Oh, Sunda juga sama. Oh, Bali juga sama. Oh, 好的好的，谢谢同学们的消息。Saya belajar banyak ya. Oh, di Bali juga. 好，谢谢。Wah, jadi belajar dari teman-teman ya. Li itu adalah jarak di sini ya. Untuk konteks kita di modul kita, li di sini jarak. Tapi li bisa artinya apa? Li kai. Li kai itu artinya meninggalkan. Li kai ya. Sebentar. Li kai. Li kai. Meninggalkan ya. Meninggalkan. Oke. Tapi kalau li di konteksnya modul kita artinya jarak ya. Misalnya, 这离你家远吗? 这 di sini. Li你家kan rumah kamu. Li itu artinya jarak ya. Jarak dari sini ke rumah kamu. Yuan ma, yuan itu jauh. Jauhkah gitu ya. Jadi jarak dari sini ke rumah kamu jauhkah? Grammar di bahasa Mandarinnya saya udah kasih rumus di belakang. Nanti kita bahas ya. Jadi pakainya li, jarak. 这 di sini. Lawan katanya adalah nar di sana ya. Li, udah ya. 这 sini, nar sana. Terus yuan. Yuan, mulutnya bulat. Pokoknya kalau ye ketemu ye, terus ada u, itu pasti mulutnya bulat. Yuan, yuan, jauh ya, jauh. Kalau misalnya ini kebetulan nggak ada kosakata kebalikannya. Yuan, lawan katanya adalah jin, dekat. Jin, dekat ya. Jin. Mungkin teman-teman bakalan bertanya, jinnya sama jin masuk sama nggak? Beda. Huruf Mandarinnya berbeda ya. Kalau jin dekat begini. Jin, dekat. Kalau jin lai de jin masuk, itu huruf Mandarinnya begini. Jadi mungkin sebelum teman-teman merasa, dulu kita kayak pernah belajar jin, artinya masuk ya. Jin, silakan masuk, benar nggak? Nah, jinnya jin yang ini. Tapi kalau jin yang dekat, beda. Huruf Mandarinnya berbeda. Ya, sama-sama pakai begini. Ini namanya pao ma pang. Pao ma pang, pao, lari. Ma itu kuda. Pao ma pang artinya, atau zhou ma pang. Ada orang bilang zhou ma pang. Artinya berhubungan dengan jarak, pergerakan seperti itu. Ya, seperti ini. Nanti kita ada kesempatan untuk belajar Hanzi. Saya boleh banyak bercerita untuk teman-teman ya. Jadi huruf Hanzi menurut saya menariknya yaitu dia punya cerita sehingga teman-teman mungkin bakalan lebih gampang untuk menghafalnya ya. Oke, jin dekat. Oke, terus jin yang ini sama, bunyinya sama ya supaya teman-teman nggak bertanya
Laoshi, kok sekarang artinya beda? Oh, ternyata huruf Mandarinnya berbeda. Bacanya sih bisa sama. Jadi teman-teman, saya mau motivasi teman-teman sesudah, terutama benar-benar teman-teman yang bermula dari basic ya. Jadi belajar mengenal Hanyu Pinyin, sesudah itu teman-teman lanjutin ke huruf Mandarin supaya nggak timpang. Artinya nggak berdiri sebelah kaki, karena memang perlu. Kalau nggak mau nulis, teman-teman sekarang canggih, bisa tinggal ketik, tinggal kenalin, oh hurufnya yang ini, gitu. Seperti itu ya. Hao, jiayou ya, teman-teman. Nah, jin ini saya boleh ya kasih satu kosakata lagi, yang jin dekat. Ya. Sebentar. Jin yang dekat, cui jin. Cui jin jadi recently, akhir-akhir ini. Kalau saya belajar kosakata itu cara saya memperluas ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti sudah oke di satu basic ya, satu tahapan basic, teman-teman belajar kosakata misalnya dari baca kamus. Maka menurut saya baca kamus itu menyenangkan. Kenapa? Karena misalnya nih, teman-teman cari kosakata jin dekat. Nanti mungkin di bawahnya dia akan tambahin cui jin. Cui-nya cui paling gitu ya, cui jin. Huruf Mandarinnya cui-nya cui paling. Akhir-akhir ini. Jadi apa namanya? Kita jadi dapat kosakata baru ya. Cui jin akhir-akhir ini. Tambahan buat teman-teman ya, mungkin kadang-kadang saya bahas teman-teman nggak terlalu perhatiin. Masih ingat nggak kalau misalnya kita tanya kabar, kita akan bilang apa? Tanya kabar, teman-teman akan bilang apa? Yang biasa, yang kita udah pelajari. Ni hao ma, betul. Ni hao ma itu untuk, misalnya kita pertama kali kenal orang ini, kita akan bilang ni hao ma, ya kan? Jadi kayak how do you do gitu ya, ni hao ma seperti itu. Hai, halo, apa kabar gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah deket dan benar-benar mau tanya kabar, maka bakalan pakai yang cui jin ini. Cui jin, 怎么样? Cui jin, hao ma, seperti itu ya. Cui jin, hao ma. Kalau ni hao ma ya sekedar, wo hen hao, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya udah deket, kita benar-benar memang mau tanya kabar dia, teman-teman bakalan pakai cui jin hao ma. Akhir-akhir ini apa kabar gitu ya? Gimana kondisi kamu akhir-akhir ini? Cui jin. Cui jin 怎么样? Boleh nggak? Boleh. Akhir-akhir ini gimana gitu ya? Misalnya kabarnya gimana, pekerjaannya gimana? Semua sisi ya, cui jin. Akhir-akhir ini ya. Recently kalau bahasa Inggrisnya ya, 最近怎么样? 最近好吗? 最近怎么样? 都可以ya, dua-duanya boleh. 最近. Oke, ya cukup ya teman-teman ya. Jadi saya mesti rem ya. Kadang-kadang kalau udah bahas, jadi banyak banget yang saya pengen kasih tahu teman-teman karena memang semuanya berhubungan seperti itu ya. Oke, lanjut. 最近 akhir-akhir ini ya, lanjut. Ya, 我可以删掉吗？同学们， saya boleh menghapusnya 最近 recently akhir-akhir ini. 可以，好，谢谢，谢谢同学们。Ya, tadi ada satu chat ya kebaca. Nah, 最近 juga kalau misalnya konteksnya gini, kalau ini kan 最近怎么样？最近好吗？ berarti akhir-akhir ini apa kabar? Akhir-akhir ini bagaimana? Tapi kalau misalnya teman-teman dapat konteks kalimatnya gini. Saya hapus yang misalnya konteks kalimatnya gini. Nah, kalau konteks kalimatnya gini, 邮局itu adalah kantor pos. Li-nya mana? Jarak. 这儿 sini ya. Kantor pos jaraknya dari sini paling dekat. 最近 ya. Karena jadi tergantung konteks ya, paling dekat. Sekalian karena memang hanzi yang de, karena memang huruf Mandarinnya sama ya. Sekalian saya kasih tahu teman-teman, jadi teman-teman tahu berarti tergantung konteks ya. Huruf Mandarinnya sama dengan yang 最近 yang tadi ya. Oke, 邮局离这儿最近 ya. Oke, yang paling dekat ya. Jadi misalnya kita mau bilang kantor pos
jaraknya dari sini paling dekat misalnya teman ini mau beli materai atau apa seperti itu ya. 邮局离这儿最近 juga boleh. Tapi kalau misalnya 最近怎么样？最近好吗？ berarti di situ konteksnya artinya recently. Akhir-akhir ini bagaimana? Akhir-akhir ini apa namanya? Apa kabar ya? Bagaimana? Kita akan lanjut teman-teman. Ya, jadi menarik ya. Tergantung apa konteksnya. Makanya takutnya teman-teman dengar dari video dari film, kok beda ya gitu. Seperti itu. Oke. Ya, saya clear. Lanjut, jiu. Nah, jiu ini kalau di bahasa Indonesia memang nggak ada ya. Jadi kita mau mentranslate-nya itu memang maksudnya di bahasa Indonesia itu nggak ada seperti itu. Tapi di bahasa Mandarin ini penekanan dan memang dia untuk kata kerja. Misalnya 往前走就到了. Jadi kalau misal tanpa 就 kayaknya kalimat itu kurang lengkap gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya bertanya kapan sih dipakai 就, biasanya dia untuk menekankan kata kerja, emphasize verb. Jadi dia menekankan si kata kerja yang di belakangnya. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada ya, misal jalan ke depan sudah tiba gitu ya, sudah sampai. Nah kalau di bahasa Mandarin 往前走就到了 ya, oke? Terus mungkin sebelumnya ada 他就是我的老师. 他是我的老师 boleh? Boleh. Tapi kalau misalnya kita bilang 他就是我的老师 artinya dia ini guru saya. Jadi mememphasize. Jadi lebih ekspresif ya. Jadi kalau teman-teman lihat film banyak banget mereka pakai 就 karena penekanan untuk ke kata kerja seperti itu. Nanti kita akan lihat beberapa contoh kalimat dari modul kita. 就. Oke, 快. 快 itu cepat. 快 cepat. Lawan katanya apa? Sekalian ya, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sambil menghafal kosakata bisa sambil 快. Cepat. Lawan katanya adalah 慢. Ya, oke. Teman-teman bentar. Ya, 谢谢. Udah pada banyak yang tahu. Sebentar. Ya, kalau saya nulis pas teman-teman ketik biasanya keputus. 慢. Biasanya 慢 dipakai apa? 慢慢来. Pelan-pelan ya, tambahin. Jadi kalau misalnya kita mau minta orang 别着急, 慢慢来. 别着急, jangan buru-buru ya. 别着急, 慢慢来. Mannya man ini, pelan-pelan saja ya. 慢慢来. Pelan-pelan saja. Nah, lai sama di sini lainya bukan artinya lai datang, tapi lainya ada arah ya. Jadi pelan-pelan. Sehingga lainya kadang-kadang orang China-nya bacanya ringan, nggak terlalu ditekankan. Man man lai, bukan ya. Jadi man man lai. Pelan-pelan, jadi dia bacanya nada 5, pelan-pelan saja ya. Man man lai. Misalnya kita mau bilang, oh ya nggak usah buru-buru ya. 别着急, man man lai. 别着急. Jauji ini buru-buru, tergesa-gesa, ya mungkin bahasa Indonesia ada yang bilangnya tergesa-gesa, sama ya. 别着急, jangan, 别 di sini jangan, 别着急 nggak usah buru-buru, 慢慢来 misalnya ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan, 慢慢 diulang, 慢慢来 pelan-pelan saja. Saya akan berusaha kasih beberapa frase yang sehari-hari. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti pas latihan ngomong sama yang orang native gitu ya, bisa kepake gitu ya. Teman-teman praktekin nggak apa-apa ya. 别着急, 慢慢来 misalnya. Jadi hafalinnya juga per frase begini ya. 别着急, 慢慢来. Nah, lanjut nomor 30, 时间. 时间 adalah waktu. 时间 waktu. Sekarang saya mau review. Kalau 时候 artinya apa? Masih ingat nggak? 时候. Nanti kan suka teman-teman, kemarin kayaknya belajar apa ya, mirip-mirip gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, 时候 artinya apa? Shihou. Masih ingat kita di modul kita yang sebelumnya ada shihou. Ini chatnya ditutup atau apa? Atau mungkin sinyal ya. Jadi chatnya teman-teman belum masuk. Oke, ini saya hapus. Oh ya, oke. 好，谢谢。没关系，nggak apa-apa ya. Pada waktu ya. Jadi 时候 saya cuma mereview ya. Kalau jadi gini,
等一下bentar. 时候 misalnya titik-titik. Jadi formatnya begini. Oke, ya teman-teman masih mengingat ya. Titik-titik de 时候. Nah, di sini jadi artinya pada waktu. Ya. Ya, teman-teman bentar ya. Pada waktu bla 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 gitu. Nah, tapi formatnya ada titik-titik de 时候. Misalnya contoh ya, ini dia format pertama, 什么什么的时候 ya. Artinya apa namanya? Oh, 30 nggak ada pinginnya. Oke. Ya. 谢谢. Udah diingatkan. 时间 12 间 1. Ya, kelewatan pininnya. Nggak apa-apa ya. Saya lihat hanzi jadi nggak ngeh. 谢谢同学们 udah bantu ingatin. 时间 waktu. Nah, 时候 artinya pada waktu. Misalnya pada saat atau pada waktu ya. Kalau teman-teman lebih biasa pakai pada saat juga sama. Misal 你来的时候 pada waktu kamu datang ya. Jadi kebalik posisinya. 你来的时候 班长说话的时候 pada waktu 班长 berbicara. 班长说话的时候. Jadi habis itu koma tinggal lanjutin ya. 的时候. Terus yang kedua penggunanya adalah sekalian ya. Jadi teman-teman review. Nah, kalau dia pakainya 什么时候. Nah, kalau satu frase ini maka teman-teman ditranslate-nya jadi satu. Kapan? 你什么时候要去中国 什么时候 jadi kapan satu frase ya. Jadi jangan dipotong-potong. 什么时候 kapan ya. Kapan mau kemana, kapan mau belajar misalnya 什么时候. 你什么时候要参加展览会 misalnya. Kamu kapan mau partisipasi di eksibisi pameran 展览会 pameran ya. 什么时候 kapan. 好，再来是31. Jadi sekalian review ya, 时间 terus kita dulu pernah dapat 时候. Oke, 31 lanjut 堵车 itu macet ya. 堵车 itu sebenarnya misalnya kayak selokan terus pipa air, kita bilang macet juga boleh pakai tu. Tusai ya, namanya tusai satu frase. Nah, kalau tuce ini macetnya karena mobil ya, tuce karena ada ce. Tapi kalau misalnya cuma macet secara masa tersumbat ya, tersumbat kita bilang tusai di sini ya. Tusai ini bisa artinya tersumbat. Tersumbat ya, tusai tu dari tuce de tu. Nah, kalau 堵车 khusus hanya karena macet karena mobil ya. 堵车. 再来是32 问题. 问题 bisa pertanyaan, bisa juga masalah. 我有问题, saya ada pertanyaan. Tapi bisa juga konteksnya artinya saya ada masalah. 我现在有点问题, 请你等我一下 misalnya. 我现在有点问题, saya sekarang ada sedikit masalah ya, bukan sedikit pertanyaan ya. 有点问题, 有点 teman-teman sudah belajar belum ya? Kayaknya udah ya. 有点问题 jadi ada sedikit masalah gitu ya. 有点问题, ada sedikit problem, teman-teman tunggu saya ya. 请等我一下 ya. Oke, silakan yang mau screenshot. Kita ada 32 kosakata di lesson ini. Ya, boleh dimasukin lagi ke dalam plan. Oh, udah tambah kosakata 32 lagi. Kita total sudah berapa ratus kosakata ya? Teman-teman ada yang sudah review, mungkin boleh jawab saya. Kita ada 7 lesson, sama ini 8. Ada 200 kosakata nggak? Ada yang sudah mereview sekitar 200 kosakata dari modul pertama sampai sekarang? Yoma? Mungkin ada ditambah sama, udah 250. Meyo. Yo, ada ya kira-kira ya, ditambah mungkin kadang-kadang saya kasih tambahan. Nah, kalau teman-teman yang memang bisa, maksudnya sama tambahannya, silakan dengan senang hati. Tapi yang merasa, aduh berat. Nah, kalau gitu, teman-teman fokus ke modul dulu ya. Oh, lebih banyak. Ya, jadi saya rasa kita banyak banget ya kosakata yang perlu dihafalin. Jadi
belum lagi nanti bisa ada yang lupa, teman-teman review ulang. Jadi, 同学们加油 ya. Benar-benar semangat ya, terutama malam ini yang belum punya motivasi, direnungkan lagi ya. Jadi saya rasa malam ini teman-teman yang mau tidur pasti keingat kata-kata saya, kata Laoshi cari motivasi ya. Ya, jadi teman-teman, saya cuma bisa bilang jayo karena teman-teman sudah investasi waktu. Saya mau teman-teman bawa sesuatu hasil ya. Jadi semangat ya. Kalau belum dapat motivasi kenapa belajar bahasa Mandarin, malam ini boleh merenungkan ya, boleh direnungkan ya. Oke, jayo ya. Tuce. Udah ya. Tadi 问题 masalah atau pertanyaan. 加油加油！我真的希望同学们能够有一番的成绩。Saya benar-benar berharap teman-teman punya hasil ya. Jadi kita sama-sama bekerja bersama-sama ya. Halo, untuk kosakata saya rasa cukup ya. Saya boleh clear? One day mau ke China ya. Jayo. Nanti semoga kita bisa jalan-jalan bareng ke China ya. Jadi semoga ya kita ada jodoh ya, pas waktunya ya kita boleh bareng-bareng jalan-jalan ke China ya. Kalau jalan ke China, saya mau teman-teman yang maju ya. Jadi saya nggak ngomong tapi teman-teman yang translate ya. Oke, nggak panjang. Jadi biar teman-teman yang jadi translator ya. Jadi biar sekalian teman-teman latihan. Oke. Boleh Laoshi. Tapi pas nawar Laoshi yang maju ya. Pas nawar saya maju. Ya, jadi ya kalau nawar lebih seru ya, teman-teman yang pernah ke sana pasti tahu deh ya. Ya, kita jalan-jalan bareng ya, mana tahu dari sini kita bisa ya mungkin udah pandemi udah berakhir, kita ada ketemuan, mungkin kita bisa nanti ada rencana bisa jalan-jalan bareng ya. Oke, 所以同学们要加油, mesti semangat terutama menguasai basic. Jadi kita sama-sama jalan semuanya udah punya basic. Jadi orang-orang bilang, wah kalian dari mana? Semuanya bisa bahasa Mandarin ya, keren ya. Oke, 好，我们看一下第8课 lesson 8. Untuk artinya saya rasa nggak masalah, tapi teman-teman boleh ya saya bacain, teman-teman boleh lihat dari cara pembacaan dan lafalannya. Saya akan pelan-pelan ya, biar teman-teman bisa ikutin dari rumah. Oke, 好，第8课，第8课。这儿附近有烤鸭店吗？这儿附近有烤鸭店吗？请问这儿附近有烤鸭店吗？有啊，全聚德的烤鸭很有名。Pelan-pelan ya. 全 bacanya mulutnya dibulatin. 全. Masih ingat 全家? 全家. Nah, ini 全nya sama. 全聚德的烤鸭店很有名. 全聚德 itu nama bebek panggang yang terkenal di Beijing. Jadi kalau teman-teman misalnya jalan-jalan ke Beijing, pastikan untuk makan bebek panggang mereknya Chuan Jute. Saya tidak endorse ya, tapi ini orang China yang ngomong. Cuma sekarang sudah banyak sih cabangnya, nggak cuma di Beijing ya. Oke, ya, 很好吃，真的很好吃。同学们可以尝一尝ya, teman-teman boleh cicipin. Oke, ya. Jadi lapar nggak? Yang habis udah makan, dengar bebek panggang, lapar lagi nggak? Ya, 有啊，全聚德的烤鸭店很有名, sangat terkenal. 有 itu ada ming nama. Kayaknya mingnya nggak ada pinyin ya. Saya baru lihat. Oke, teman-teman boleh tambahin sendiri. Ming. Nama. 名字的名. 有名 jadi terkenal ya. 很有名, sangat terkenal. Jadi lumayan. 有 kan ada, punya. Terus Ming nama, jadi Yoming jadi terkenal. Oke, 全聚德的烤鸭很有名. 烤鸭, 烤 itu panggang, ya bebek. 烤鸭 bebek panggang ya. 好，怎么走? Bagaimana jalannya? Jadi kalau tanya alamat, kita pakai cara 怎么走. 怎么 itu bagaimana? Teman-teman masih ingat ya? Bagaimana melakukan sesuatu. Jadi 怎么 pasti diikutin dengan verb, kata kerja. So, itu berjalan. 怎么走? Ya, jadi kalau teman-teman nanti udah ke Beijing gitu ya, udah mau tanya alamat, nah teman-teman pakai jurus
怎么走 bagaimana jalannya gitu ya. Bagaimana jalannya. Ya, teman saya lucu ya dulu waktu di stasiun TV dia bilang, kan kamu ajarin saya cara tanya alamat cemeco. Habis itu kalau dijawabin saya gimana? Saya bilang kalau dijawabin misalnya nggak ngerti baru bilang oh ya saya nggak paham gitu ya. 我听不懂 ya. Jadi dia bilang ya kalau saya tanya cemeco nanti dijawabinnya panjang lebar gimana gitu ya. Jadi dulu kalau teman liputan yang mau ke China biasa dia tanya kosakata basic nanti saya mesti ngomong apa seperti itu ya. Oke, cemeco bagaimana jalannya. Jadi dia bilang ya kamu cuma ngajarin cemeco, habis itu dijawabin panjang lebar gitu ya. Oke, nah terus yang B ini tanyanya gini, 你是走路还是坐车？你是走路还是坐车？ Kamu jalan kaki atau naik angkutan atau naik mobil. 还是 di sini masih ingat ya atau. Nah, 是 di sini sebenarnya penekanan 就是的是 ya 是. Jadi bukan adalah. Di sini dia nggak fungsi sebagai adalah, dia cuma penekanan emphasize. 你是走路还是坐车? Kalau misalnya, 老师 saya nggak mau pakai 是 di sini boleh nggak? Boleh. 你走路还是坐车? Boleh. 你走路还是坐车 tanpa 是. Cuman bahasa ini kan kebiasaan, gaya cara ngomong ya. Jadi kayaknya mereka tuh lebih afdol. 你是走路还是坐车? Jadi lebih dapat gitu aksennya ya, logatnya ya. 你是走路还是坐车? Terus orangnya jawab 走路 jalan kaki ya. Jadi kalau misalnya 坐车 mungkin maksudnya naik angkutan, mau dikasih tahu naik angkutan berapa, turun di mana seperti itu ya. Lanjut 走路 berjalan kaki. Nah, terus dia tunjukin ya cara menunjukkan jalan. 从这儿一直走 dari sini jalan lurus terus. 从这儿一直走到十字路口往右拐。到十字路口往右拐. Ya, penggalannya begitu. Teman-teman perhatiin, jadi nanti kalau pas giliran baca, penggalnya nggak salah tempat. Kalau penggalnya salah tempat, artinya berbeda ya. 到十字路口往右拐. Jadi kalau penggalan salah, teman-teman orang yang dengar juga bingung. Hah, maksudnya? Oh gitu ya. 到十字路口往右拐. Sampai di perempatan, belok ke kanan. Uang itu menghadap, yo kanan, guai itu belok ya. Jadi cara ngomong belok ke kanan adalah frasenya wang yo guai. Wang yo guai. Cara frasenya memang begitu. Jadi teman-teman hafalin ya per frase. Jadi pas ngomong bisa langsung tahu oh, wang zuo guai berarti belok ke kiri. Wang yo guai berarti belok ke kanan ya. Oke, lanjut. Yo guai ihou, sesudah belok kanan. 右拐以后，右拐以后，烤鸭店就在左边，烤鸭店就在左边。Sesudah belok ke kiri, toko bebek panggang, ya restoran bebek panggang ada di sebelah kiri. Nah di sini pakai jiu penekanan. Kalau nggak pakai jiu, kayak rasa kalimat itu nggak bertenaga gitu ya. Jadi memang cara ngomongnya mereka begitu. Ya, misalnya, 烤鸭店在左边 boleh? Boleh sih, nggak mengurangi arti teman-teman. Cuman mereka tuh gaya ngomongnya, 烤鸭店就在左边. Jadi penekanan, emphasize ya. Oke, lanjut. 谢谢, 不谢, 不客气 都可以ya. Ini teman-teman sudah tahu semua ya. 谢谢. 不谢, 不客气, 不用谢 ya. Oke, lanjut bagian kedua. 请问这儿附近有提款机吗？请问 numpang tanya, 这儿附近有提款机吗？ Di sini, di dekat-dekat sini, 附近 itu di sekitar ya, di sekitar sini namanya 这儿附近，这儿 kan sini, 附近 itu di sekitar sini. 有提款机吗？ Ada mesin ATM kah? 提款 itu artinya ambil duit ya. 提款机 mesin ATM. 提款机 我要提款 ya. Kalau misalnya 老师我要拿钱 boleh nggak? Boleh, cuman 拿钱 itu lebih ke uangnya di rumah, terus teman-teman masuk ke dalam rumah atau ambil di dompet, itu namanya 拿钱. Tapi kalau 提款 itu benar-benar maksudnya ambilnya dari mesin, namanya 提款
Makanya ATM disebut Tikuanji. Itu udah tata bahasa yang baku ya, Tikuanji. Misalnya teman-teman ke bank, terus petugasnya nanya, 有什么事? Ada urusan apa? Nah, teman-teman kalau misalnya mau penarikan gitu ya, teman-teman harus bilang 我要提款, 不是我要拿钱, 因为银行不是我们的家, karena bank bukan di rumah kita ya. Jadi kita akan bilang 我要提款. Ya, ini 提款机 mesinnya, tapi kalau 提款 kata kerja, ambil duit dari bank, 提款. 请问这附近有提款机吗? 我想一想. Saya pikir-pikir ya, saya ingat-ingat. Siang di sini bisa mikir-mikir, ingat-ingat kembali ya. Ni xiang yi xiang bisa. Artinya kamu ingat-ingat coba ya. 我想一想，这好像有. Di sini kayaknya ada. 好像 itu sepertinya, kayaknya ya. Teman-teman bakalan sering kepakai. 好像 sepertinya ya. 这好像有. Di sini kayaknya ada. Oh, 我想起来了. 我想起来了. Ya. Lainnya teman-teman boleh bantu saya revisi kalau teman-teman ini. Sebentar. 我想起来了. Lainnya baca nada 5 ya. 我想起来了. Ya. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah, cuman biar kalau lai nada 2 kan bacanya kayaknya ketara banget ya. Jadi 我想起来了 langsung satu frase ya. Oh, saya sudah keingat. Saya sudah ingat kembali ya, 我想起来了. Kayak misalnya teman-teman ketemu teman yang mungkin pernah ketemu gitu ya. Nah, dia nyapa teman-teman, 我想不起来. Artinya, saya benar-benar nggak bisa ingat gitu. Nah, 想不起来. 想起来kan positif. Nah, kalau 想不起来berarti benar-benar kok kayak nggak bisa ingat gitu ya, nggak bisa ingat gitu. Nah, 想不起来. Mau tulis di mana ya? Nah, teman-teman boleh tambahin kosakata 想不起来. Ya, jadi nggak bisa ingat gitu ya, 想不起来. Lawan kata dari 想起来. 老师，我真的想不起来他是谁. 老师, saya benar-benar nggak bisa ingat nih, dia siapa ya gitu. Jadi udah dipikir-pikir ya, diingat dalam memorinya kok kayaknya lupa ya orang ini ya gitu ya. Oke. 老师，我想起来了，我们时间到了。哦，班长想起来了，哇，直接用上了哦，sudah dipakai ya, bagus. Saya senang ya kalau teman-teman langsung pakai, langsung praktek ya. 想起来时间到了吗？哇，8点了，好吧。Ya, oke. Nah, 好吧，没关系，我们下星期再继续. Kita minggu depan lanjut lagi ya, teman-teman review kosakata di rumah. Biar nggak terlalu berat sih, teman-teman cicil ya. Kalau nggak kayaknya berat banget banyak kosakata yang kayaknya miss gitu ya. Oke, 加油同学们，谢谢你们，谢谢班长，祝大家周末愉快。Have a nice weekend, teman-teman. 再见, bye bye. Oke, 谢谢老师，谢谢同学们ya. Sahabat kelas, sampai ketemu lagi untuk sesi berikutnya di Sabtu depan ya. Besok pagi dengan materi yang sama ya, sahabat kelas yang mau ulang silakan ya di jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Oke, 再见，谢谢老师。不客气，再见，拜拜。祝大家周末再见，谢谢班长，谢谢老师，谢谢。老师，谢谢老师，班长，谢谢老师，小范同学们，起来了。